Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya pemimpin kelompok klan pembunuh darah berhasil melarikan diri. Namun Xiaoyan juga telah berhasil membunuh 8 anggotanya. Saat kembali ke tempat sebelumnya, Xiaoyan tidak menemukan Zhonggu dan yang lainnya. Tiba-tiba dia diserang oleh ular hijau dan dia dengan mudah membunuhnya. Namun ternyata darah ular hijau ini mengandung racun yang mematikan. Dan racun itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya memutuskan menetralisir racun dengan pil detoksifikasi dan jantung api di dalam gua. Namun ketika Xiaoyan menetralisirkan racun di tubuhnya, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang menyerangnya. Api surgawi. Jika tebakanku benar, sepertinya masih ada sisa racun di dalam tubuhmu. Kebetulan sekali. Kau adalah target yang ke-10, jadi aku tidak akan melepaskanmu. Saat suara sosok itu baru saja jatuh, 2 orang di sampingnya langsung berubah menjadi 2 pelangi panjang dan melesat ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama mata Xiaoyan menyusut. Terlihat palu raksasa meraung ke arahnya. Dan di belakangnya ada cahaya dingin yang tiba-tiba muncul. Segera Xiaoyan mengeluarkan guntur ekstrim dan dalam sekejap guntur itu tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Sebelum serangan itu mengenainya, Xiaoyan langsung muncul di belakang sosok lainnya. Dan dia segera mengayunkan penguasa berat Suan dengan satu tangannya. Terdengar suara teredam dan orang di belakangnya yang memegang sepasang belati dipukul mundur ke belakang. Bahkan walaupun dia dapat mundur, sosok itu masih tidak percaya dengan kecepatan Xiaoyan. Sementara itu serangan sosok dengan palu raksasa itu meleset dari sasaran tetapi dia langsung bereaksi lagi. Kemudian palu raksasa itu menyapu dan mendekati Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan mengangkat penguasa Suan di tangannya untuk memblokir serangannya. Sosok yang memegang palu raksasa itu bergegas menyerang dan keduanya saling bertabrakan. Terdengar suara teredam dan guntur yang meledak berubah menjadi kilatan busur guntur yang menyebar ke segala arah. Palu raksasa itu bergetar hebat dan akhirnya terpental. Adapun sosok kuat yang memegang palu raksasa memanfaatkan situasi ini dan menembak mundur 100 kaki ke belakang. Ekspresi di matanya tampak terkejut saat dia menstabilkan tubuhnya. Walaupun kami menghadapi situasi yang sulit, namun sayang sekali kau telah menghirup kabut beracun di sini. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, hari ini kau akan menjadi boneka. Setelah sosok itu selesai berbicara, Xiaoyan merasakan ki dan darah di tubuhnya mendidih. Ki dan darah yang melonjak ini membuat Xiaoyan semakin kesakitan dan tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Terlihat ada benda hitam yang menggeliat di darah yang dimuntahkannya. Apakah sekarang kau merasa sangat keracunan? Hahaha, kita berhasil menangkap pria kuat. Tuan istana pasti akan sangat senang dengan kinerja kita. Sosok itu tidak berhenti tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena kegelapan di sini, mereka pasti bisa melihat benda hitam yang menggeliat dari pancaran matanya. Saat ini Xiaoyan merasa matanya dipenuhi kegilaan dan dia merasa seperti sedang kesurupan. Meskipun Xiaoyan menyadari ini racun dari kabut hitam, namun dia hanya tidak menyangka bahwa racun ini telah menembus daging dan darahnya. Saat berikutnya Xiaoyan terhuyung-huyung mundur ke belakang dan tidak bisa melawan lagi. Sepertinya dia harus segera pergi menyegel avatar Yuan Shen ke dalam 9 peti mati di pagoda emas. Jika dibandingkan dengan tubuh aslinya, sebenarnya sebagian besar racun ada di dalam tubuh avatar Yuan Shen. Setelah menyegel avatar Yuan Shen ke dalam pagoda emas, kulit Xiaoyan tampak sedikit membaik. Namun ternyata racun di tubuhnya juga banyak dan itu masih membuatnya merasa pusing. Tentu saja racun yang ada di sini lebih kuat dari yang dipikirkannya. Dan alasan utamanya adalah tubuh avatar Yuan Shen itu sendiri sangat rentan terhadap racun. Saat berikutnya di bawah kaki Xiaoyan, muncul lagi guntur ekstrim yang seperti benang sutra. Sehingga itu tidak menarik perhatian lawan-lawannya.
Dia mundur sedikit lalu bergegas melarikan diri dan hanya meninggalkan kilatan cahaya. Pada saat ini Xiaoyan menghilang dalam sekejap mata. Hadapun mereka bertiga yang melihat Xiaoyan sudah menghilang, seketika mereka terkejut melihat adegan ini. Namun mereka tentu saja tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos begitu saja dan segera mengejarnya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini, ucap sosok itu berteriak dengan keras. Segera mereka bertiga bergerak secara bersamaan dan mengejar Xiaoyan dengan kecepatan tinggi. Saat ini Xiaoyan melarikan diri di antara puncak gunung dengan kecepatan yang tinggi. Namun darah hitam terus keluar dari sudut mulutnya. Walaupun saat ini dia telah mengaktifkan jantung api di tubuhnya untuk menekannya, tetapi racun di dalam tubuhnya tetap menyebar dengan gila-gilaan sehingga kesadaran Xiaoyan menjadi semakin kabur. Sial, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan terkejar. Mungkinkah kabut beracun itu adalah avatar dari Shizun? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan batuknya. Saat terbatuk dia mengeluarkan banyak darah. Saat ini Xiaoyan terus bergerak dengan kecepatan penuhnya. Dia selalu bergerak ke arah depan, namun dia tidak pernah melihat ujungnya. Tampaknya tempat ini mungkin memang sangat luas. Namun saat Xiaoyan merasa telah kehilangan arah, meski dia tidak berputar-putar, namun dia sebenarnya belum terbang terlalu jauh. Xiaoyan merasa pusing di kepalanya semakin kuat dan racun ini benar-benar menyebar dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, Xiaoyan harus tetap bisa menjaga kesadarannya. Karena jika dia benar-benar kehilangan kesadarannya, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebelumnya Xiaoyan seharusnya menyempurnakan pil pemecah racun Tianling. Namun karena kekurangan bahan utama, jadi dia belum bisa melakukannya. Walaupun dia telah menanam bahannya di lantai ke-14 pagoda emas, tetapi dia tidak tahu apakah itu sudah bisa dipanen. Jika dia memiliki pil pemecah racun Tianling tingkat dewa, maka racun ini bisa ditekan setidaknya untuk sementara waktu. Sampai saat ini Xiaoyan telah menelan banyak pil detoksifikasi. Meski nilainya tidak rendah, namun masih ada kesenjangan besar antara pil tersebut dengan pil pemecah racun Tianling. Setidaknya itu belum bisa menekan racun yang mengamuk di tubuhnya. Tentu saja Xiaoyan menyadarinya. Namun jika dia mencoba memurnikannya sekarang dan berhenti sejenak dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, maka ketiga orang itu pasti akan segera tiba dan menemukannya. Xiaoyan sebenarnya sudah siap mental saat memasuki tempat ini. Namun dia hanya tidak menyangka perubahan situasi seperti ini akan terjadi begitu cepat. Tidak hanya timnya yang terpisah, bahkan dia juga diracuni. Xiaoyan khawatir nasib Zonggu dan 4 lainnya tidak akan jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Jika itu adalah avatar dari Shizun, situasi saat ini bisa dianggap lebih masuk akal. Tentu saja selama aku bisa menemukan Istana Zi, maka itu pasti akan berguna bagiku, ucap Xiaoyan tampak berpikir. Dan dia berpikir cepat tentang apa yang bisa dia lakukan. Jika bukan karena keberadaan jantung api, Xiaoyan mungkin sudah lama kehilangan kesadarannya. Pada saat ini 3 sosok yang mengejar Xiaoyan telah mengejarnya selama beberapa waktu. Dan mereka sepertinya bisa merasakan keberadaan Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan bersembunyi di dalam kabut, mereka masih dapat menemukan keberadaannya dengan akurat. Aku telah meledakkan racun di tubuh pria ini. Secara alami dia telah diracuni. Tapi bagaimana mungkin orang ini masih bisa berlari? Teruslah mengejarnya. Semakin kuat mangsanya, maka akan semakin bagus. Mereka bertiga saling memandang dan berlari lagi. Jika pandangan tidak dihalangi oleh kabut, maka bisa terlihat bahwa mereka bertiga hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Xiaoyan. Dan mereka bertiga berjalan lurus ke depan. Hadapun Xiaoyan sebaliknya, dia berputar dengan cara melengkung. Namun dia sendiri merasa sedang berlari ke depan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga semakin dekat dengan Xiaoyan dan akhirnya menemukan Xiaoyan di dalam kabut hitam. Hanya memanfaatkan kabut hitam ini, ketiga orang itu segera melakukan pengepungan. Terlihat sosok yang memegang belati bermata dua adalah yang tercepat dan dia segera berubah menjadi cahaya dingin di udara. Sosok ini tiba-tiba muncul di dalam kabut hitam dengan sangat cepat. Saat melihatnya, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dan dengan restu guntur ekstrim dia segera menghindar.
Tetapi saat setelah menstabilkan tubuhnya, ada angin kencang yang kembali dan palu besar yang megah melesat ke arahnya. Sudah kukatakan, kau tidak akan bisa melarikan diri, ucap sosok itu mencibir sambil mendengus dingin. Sial, sepertinya hanya ini satu-satunya cara, gumam Xiaoyan di dalam hatinya dan matanya tampak sedang memikirkan sesuatu. Segera palu raksasa itu menimpanya. Xiaoyan dipukul dengan keras dan menembak mundur ke belakang. Seluruh gunung tiba-tiba runtuh dan sama sekali tidak ada pergerakan di antara puing-puing ini. Pada saat yang sama, dua sosok muncul mendekati Xiaoyan lalu membawa tubuhnya di tangan mereka. Saat ini Xiaoyan sepertinya benar-benar pingsan. Hahaha, aku sudah menangkapnya. Ikat dia dan segera bawa pergi, ucap sosok itu tertawa dengan keras. Lalu keduanya mengikat Xiaoyan dengan benang emas tipis. Dan tidak jauh di belakang mereka, ada sosok yang menyeret 9 orang dan jika ditambah Xiaoyan, maka totalnya ada 10 orang. Saudaraku, bagaimana kau bisa dikalahkan? Melihat Xiaoyan, seseorang langsung berbicara dan itu adalah si Xiao. Di antara 9 sosok ini, Zonggu dan 4 orang lainnya juga ditangkap oleh mereka. Sebelumnya formasi klan pembunuh darah telah menekan mereka. Namun karena Xiaoyan berhasil menemukan mereka tepat waktu, maka formasi itu belum sepenuhnya dirilis. Namun saat hendak pergi, mereka berempat sempat linglung dan mata mereka setengah tertutup sehingga ditangkap oleh ketiga orang tersebut. Tentu saja mereka semua juga diracuni seperti Xiaoyan. Aku sudah mengatakan kepadamu sejak awal, jalan ini sangat berbahaya dan sekarang kita semua akan mati, ucap si Xiao sangat tidak berdaya sekarang. Dan sepertinya dia menyesal memilih untuk percaya bahwa Xiaoyan bisa melewati tempat ini. Saudaraku, kita telah menyelesaikan tugas dari Tuan Istana. Ayo pergi ke Istana Zi dan menyerahkan mereka kepada penjaga di sana. Lalu kita bisa mendapatkan kembali kebebasan kita, ucap pria berwajah menyeramkan itu perlahan dan dua orang lainnya mengangguk dengan pelan. Pada saat ini wajah semua orang tampak pucat dan ini efek dari racun yang mereka hirup sebelumnya. Namun dibandingkan dengan yang lainnya, wajah Xiaoyan adalah yang paling jelek. Wajahnya tampak berwarna hijau besi dan ini membuktikan bahwa racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini kondisi Xiaoyan sepertinya sangat buruk yang membuat mereka berempat merasa tidak nyaman. Bagaimanapun Xiaoyan adalah yang terkuat di antara mereka. Jika Xiaoyan mati, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan di sini? Faktanya kekalahan Xiaoyan bukan karena ketiga orang ini sangat kuat, melainkan karena setelah masuk ke tempat ini, mereka telah menghirup kabut hitam dan itu mengandung racun yang telah menyebar ke dalam tubuh mereka. Sehingga mereka semua kalah tanpa perlawanan. Saat ini mereka diikat dengan benang emas yang sangat kuat dan sangat sulit untuk melarikan diri. Awalnya Xiaoyan meremehkan tempat ini dan menganggap bahwa tempat ini adalah labirin yang dibentuk oleh puncak gunung. Namun alasan mengapa puncak gunung ini menjadi labirin adalah karena adanya racun yang paling mematikan ini. Segera ketiga orang itu menyeret orang-orang yang mereka tangkap menuju kabut hitam. Sementara itu sosok pria kekar di antara para tahanan ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi berjuang di matanya dan menatap pria yang terikat di belakangnya dengan sedikit rumit. Tetapi di bawah kabut hitam, semua mata tahanan lainnya tertutup. Setelah berjalan melewati kabut hitam, tiba-tiba terlihat puncak gunung berwarna merah yang ditutupi dengan tanda misterius emas. Setelah menekannya, tampak sebuah gua di antara pegunungan. Segera mereka bertiga menyeret 10 orang yang diikat di belakang mereka ke dalam gua. Untuk sampai ke tempat ini, mereka tidak memakan banyak waktu bahkan tidak ada sebatang dupa. Hal ini menunjukkan bahwa tempat ini tidak seluas yang dibayangkan. Namun orang yang masuk ke sini hanya akan terus berputar-putar di dalamnya. Saat sekelompok sosok ini memasuki gua di dalam kabut hitam, ada sosok cantik yang muncul kembali. Alis wilaunya sedikit mengerinyit dan matanya tampak curiga saat ini. Bagaimana mungkin dia dengan mudah dikalahkan? Jika hanya dengan efek racun dia akan bertahan lama. Aku akan menunggu kekuatan apa yang akan ditunjukkan orang ini dengan bisa berpura-pura sepanjang waktu. Maka seharusnya dia tidaklah sederhana. Kekalahannya sekarang terlalu aneh. Jika terus diperhatikan, menurutku ini tidak sederhana seperti di permukaan. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu.
Sosok cantik muncul dari dalam kabut hitam. Dan jika diperhatikan dengan seksama, maka sosok ini adalah Yuyan. Dan setelah merenung beberapa saat, sosoknya menghilang kembali. Dia sepertinya tidak tertarik dengan apapun di sini. Sepertinya dia masuk ke sini hanya untuk mengikuti dan mengawasi Xiaoyan dari awal hingga akhir. Hadapun Xiaoyan, dia belum merasakan sama sekali kehadiran Yuyan. Saat mereka memasuki gua, pemandangan di langit-langit atas gua segera muncul. Seluruh tempat di dalam gua ini hampir berlubang dan banyak bangunan yang dibangun di dinding gua. Tentu saja yang terpenting adalah ada istana yang berdiri di tengah gua. Bentuk istananya yang seperti menara juga cocok dengan warna oracle yang terlihat seperti warna merah tua jika terkena cahaya yang redup. Dan di atas istananya ada dua karakter dengan tulisan Istanazi. Setelah membawa Xiaoyan dan rombongannya ke peron di depan Istanazi, salah satu sosok dari ketiga pria itu segera mengambil langkah maju dan membawa salah satu tahanan. Penjaga istana, kami membawa para tahanan. Tolong segera keluarkan racun dari dalam tubuh kami dan kami menunggu kebebasan. Ucap salah satu dari mereka sambil menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya menghadap istana lalu berbicara perlahan. Sesaat setelah kata-kata itu keluar, dia segera mundur dan tiba-tiba muncul sinar cahaya di panggung utama di bawah kaki tahanan itu dan sebuah tanda misterius terlihat. Jika Xiaoyan melihat tanda ini, maka dia pasti akan mengenalinya. Karena tanda yang muncul di platform itu sama persis dengan tanda di antara kedua alisnya. Segera pria di atas platform itu berteriak dan semua vitalitasnya mengalir keluar dengan cepat. Seolah-olah itu disedot oleh sinar cahaya. Sejenak semua sosok yang terbangun tampak ngeri melihatnya. Mereka berpikir bahwa dalam waktu singkat, mereka tidak mungkin akan tersedot ke dalam sinar cahaya itu. Dua pria yang bertubuh kurus tampak ketakutan dan hanya pria yang memegang palu raksasa yang sedikit mengeringit. Apakah ada masalah? Sosok kurus yang berada di sampingnya menyadari ada yang tidak beres dengan pria yang memegang palu raksasa dan bertanya. Sosok ini mencoba mengalihkan beberapa kali, namun dia hanya memandang pria kurus dan tidak berbicara sepatah kata pun, dan hanya menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, sosok yang bernama Gucheng ini memandang ke arah istana dan dua sosok lainnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang difikirkannya. Saat ini cahaya di platform menjadi semakin terang dan sosok Gucheng memandang sosok Xiaoyan dari waktu ke waktu dengan tatapan yang tajam. Gucheng mundur sedikit dengan telapak kakinya, lalu tiba-tiba bergegas keluar dari platform dengan palu raksasa di tangannya dan kemudian bergegas menuju Istanazi. Gucheng, apa yang kau lakukan? Dua pria lainnya langsung berteriak dan menatapnya dengan terkejut. Mereka mencoba menghentikannya tetapi itu sudah terlambat. Saat berikutnya terdengar suara ledakan yang diakibatkan benturan keras dari palu raksasanya di dalam istana. Hei, kalian sungguh berani tidak mentaatiku. Begitu kata-kata itu keluar, sesosok langsung muncul entah dari mana. Semua sosok ini menatap dua pria lainnya dengan mata penuh semangat. Raja Iblis Fei Hong, harap tenang. Kami tidak akan pernah berani mengkhianatimu. Gucheng, apa yang kau lakukan? Kembali ke sini, ucap salah satu pria itu. Mendengar kata-kata ini, Gucheng segera membalikkan pandangannya dan mengayunkan palu raksasa lagi. Segera dia bergegas menuju Istanazi. Namun begitu dia sampai di depan pintu, sesosok dengan darah yang menggumpal tiba-tiba muncul. Dan dalam sekejap mata dia menampar dada Gucheng dengan telapak tangannya. Yang terakhir segera melesat ke belakang disertai dengan seteguk darah keluar dari mulutnya. Dalam hal ini, kau juga harus menjadi korbanku. Ucap Raja Iblis Fei Hong tampak menjadi sedikit lebih tenang karena dia sudah mengambil tindakan. Dan tidak peduli dengan apa yang mereka tunggu. Saat dia berbicara mereka berdua terus mundur dengan cepat. Namun saat ini lebih dari selusin sosok muncul di belakang mereka dan mengelilingi mereka. Tahanan untuk pengorbanan telah dikumpulkan dan kami berharap Raja Iblis Fei Hong akan menyelamatkan nyawa kami. Salah satu sosok ini berkata dengan tidak berdaya dan memohon belas kasihan Raja Iblis dari Raja Iblis Fei Hong. Saat ini lebih dari selusin sosok di sekitarnya telah mendekat dan pada saat yang sama mata mereka dipenuhi warna hitam.
Kemudian mereka menjerit kesakitan dan memegangi kepalanya seolah-olah akan meledak. Raja Iblis Fei Hong yang mengenakan jubah merah dan memiliki rambut merah dengan aura iblis yang kuat di antara alisnya, itu terlihat sangat megah. Pada saat ini dia melihat ke arah Gu Chen yang juga melihatnya. Dia memegang palu raksasa tanpa rasa takut di matanya saat melihatnya. Raja Iblis Fei Hong sedikit mengeringit dan perlahan mengangkat tangannya menghadap Gu Chen. Jika kau menangkap 5 orang seperti mereka, maka kau akan mati. Setelah Raja Iblis Fei Hong selesai berbicara, tiba-tiba cairan hitam secara bertahap memenuhi bagian putih mata Gu Chen. Raja Iblis Fei Hong, apakah kau mengenaliku? Pada saat ini suara samar perlahan terdengar. Dan di antara alis Raja Iblis Fei Hong terlihat ada tanda samar yang perlahan muncul. Segera dia tiba-tiba melihat di mana sesosok tubuh sedang duduk bersila dan sosok ini adalah Xiaoyan. Saat ini tanda Shizun muncul di antara alisnya. Sedangkan untuk mata Gu Chen, itu sama persis dengan mata milik Xiaoyan. Alasan mengapa Gu Chen membuat keributan di sini secara tidak normal adalah karena ketika dia menangkap Xiaoyan, dia menemukan Gu Chen memiliki jiwa yang paling lemah di antara dua lainnya. Sehingga Xiaoyan berhasil merebut tubuhnya dan mengikuti permainan mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.